Selamat siang, perkenalkan nama saya Valentina Deka Primadani. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sumber arus las GTAW. Setiap mesin las selalu menghasilkan arus las yang diperlukan untuk membangkitkan panas yang dapat mencairkan benda kerja dan bahan tambah atau elektroda. Arus las dapat diperoleh dari sumber arus las, yaitu arus las berupa transformator maupun generator las. Ada 3 macam sumber arus las dan menghasilkan 2 macam arus las seperti dapat dijelaskan di bawah ini. Pertama, transformator las menghasilkan arus bolak-balik. Yang kedua, penyiarah las menghasilkan arus searah. Dan ketiga, generator las menghasilkan arus searah. Untuk pengelasan diperlukan arus yang tinggi dan tegangan yang rendah. Maka sumber arus las secara umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, tegangan las rendah. Kedua, arus las tinggi. Yang ketiga, arus las harus dapat disetel. Yang keempat, jaminan keamanan terhadap hubungan pendek lingkaran arus las. Yang kelima, kerugian arus las selama pengelasan sekecil mungkin. 2 prinsip las GTAW. Yang pertama, prinsip transformator las. Transformator las pada prinsipnya merubah tegangan dan kuat arus menjadi tegangan dan kuat arus las tanpa merubah jenis arus. Yang kedua, prinsip penyiarah. Penyiarah pada prinsipnya sama dengan transformator. Perbedaannya yaitu pada keluaran arus lasnya ditambahkan komponen penyiarah arus yang merubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Prinsip arus searah dan arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik di mana besarnya dan arahnya arus berubah-ubah secara bolak-balik. Arus bolak-balik dapat diubah menjadi arus searah dengan menggunakan penyiarah, yaitu yang dapat mengubah gelombang negatif menjadi gelombang positif. Yang kedua, arus searah adalah arus listrik yang aliran elektrodanya secara searah tegangannya lebih tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Arus searah atau DC mengalir dalam arah yang tetap. Karakteristik arus las. Keuntungan dari karakter arus ini adalah pada busur las pendek atau panjang, maka perubahan arus lasnya hanya sedikit. Hal ini berarti bahwa energi busur las relatif konstan. Atau sumber arus las pada umumnya dicantumkan data spesifikasi atau label spesifikasi yang menginformasikan mengenai macam sumber arus las, metode las, kapasitas, siklus kerja, dan kebutuhan masukan listrik. Batas arus kerja yang sering disebut hand welding operation adalah menunjukkan waktu kerja efektif dari mesin las pada nilai tertentu. Penyalaan busur las. Busur las dapat terjadi dan terus menyala jika muatan listrik dapat mengalir di antara elektroda dan benda kerja, yaitu elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dan ion dari kutub positif ke kutub negatif disebut ionisasi. Pada arus bolak-balik, ionisasi mati pada setiap titik nol pada kurva sinus. Dengan demikian, terjadi penyalaan 100 kali setiap detik disebut nyala busur las berfrekuensi. Pada las berpusat tegangan tinggi, penyalaan cukup menekan tombol dan mendekatkan elektroda kurang lebih 2 mm terhadap benda kerja, timbul loncatan arus listrik dan menjadi busur las. Sistem tombol pengoperasian las GTAW. Pada permulaan alur arus las dinaikkan perlahan-lahan untuk menghindari panas yang berlebihan pada elektroda tungsten. Pada akhir alur las terjadi kawah las yang cekung, keropos, dan retak dapat dihindari dengan menurunkan arus las pada akhir pengelasan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.